Sudah sampai ayat berapa? Ayat 17. Dari Fatsal 3. Dari Amsal Fatsal 3 ayat 17. Sudah atau belum? Sudah. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bahasa ini adalah bahasa seorang wanita. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, she itu wanita. Kalau tidak ada S, he itu laki-laki. She is a tree of life. Jadi bahasa wanita, ada pohon kehidupan. Kalau pohon menghasilkan, namanya pohon mangga, menghasilkan mangga. Kalau pohon itu kehidupan, dia menghasilkan kehidupan. To them that lay hold upon her. Her itu juga kata ganti wanita. And happy is everyone that retaineth her. Dan berbahagialah semua orang yang memegangnya, yang memeliharanya. Siapakah perempuan ini? Di dalam bahasa Amsal, dia adalah seorang ibu. Tapi dalam bahasa Alkitab, dia adalah gereja. Saudara dan saya yang dihiasi oleh Tuhan. Dulu Yesus, ya dia orang yang mau masuk ke Taman Firdaus itu diusir Adam dan Hawa, sebab jangan sampai Adam dan Hawa itu makan pohon hidup. Ya, ada 2 pohon di Taman Eden, satu pohon pengetahuan baik dan jahat, yang kedua pohon kehidupan. Nah, yang dimakan oleh Hawa itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita nggak bisa rubah ini, sebab memang Hawa dan Adam itu, coba kamu jangan repot sendiri, adalah sudah tahu pengetahuan baik dan jahat. Jadi diusir di Taman Eden. Ya, saya tidak bisa larang saudara. Saudara punya handphone, saudara bisa memilih yang baik dan yang jahat. Kita punya mulut, bisa mengatakan yang baik dan yang jahat, yang negatif dan yang positif. Tidak bisa berubah, tetapi lihat, ini gereja, ini jemaat yang dinubuatkan oleh Salomo. Dia adalah a tree of life, sebuah pohon kehidupan. Nah, mari kita sama-sama lihat dulu dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Fatsalnya yang ke-2 mulai, kita akan membaca ayat ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat wanita. Ya. Barang siapa menang, sama-sama, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau kata ada barang siapa, berarti tidak semua menang. Ya, tidak semua menang. Ada yang gugur. Tetapi yang menang ini, yang ditulis di Amsal dikatakan she is a tree of life, ya, kita akan mencapai pohon kehidupan kalau kita mengiring Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh sebagai sumber hidup itu. Nah, kembali kepada Amsal. Di dalam Amsal ini, saudara-saudara, Fatsalnya
yang ayat 3 ayat 18 ini dikatakan dia adalah pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ya. Kita buka Kejadian 2 ayat 9, dalam Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan sama-sama pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada dua pohon di tengah-tengah seluruh pohon tumbuh-tumbuhan yang buahnya bisa dimakan. Ya. Sangat disayangkan Hawa tertipu, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya. Tetapi ayat yang berikutnya dalam Amsal, kembali lagi kepada Amsal, berbahagialah orang yang memegangnya, ya, yang terus tetap memegangnya, memegang. Ini adalah bahasa ekspresif, yaitu aksi dari iman kepada Kristus. Contoh, saya sakit, saya tetap percaya Yesus. Saya sembuh, saya tetap percaya Yesus. Saya dalam keadaan lemah, tapi saya tetap percaya Yesus. Orang mengata-ngatai saya tetap percaya Yesus. Orang jelek-jelekan saya tetap percaya kepada Yesus. Orang membenci saya, kita percaya kepada Yesus. Orang pahit kepada kita percaya kepada Yesus. Kita tetap percaya kepada Yesus. Musim hujan, kita percaya kepada Yesus. Musim kering, kita percaya kepada Yesus. Berkat berkelimpahan, kita percaya kepada Yesus. Kekurangan, kita tetap percaya kepada Yesus. Begitu, nah maksudnya memegang itu. Memegang kehidupan itu begitu maksudnya. Bukan hanya waktu senang. Ya. Nah, Ibu, siapa namanya? Ibu apa namanya? Suami itu apa namanya? Hah? Suaminya apa namanya? Bukan Indonesianya. Muhyiddin. Ya. Bapak sudah di surga dan dia mau mengingat, bukan ucapan syukur ya, masa ucapan syukur orang mati, ucapan syukur mati. Bukan ucapan syukur tapi memperingati berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun persis ya, meninggalnya dari Bapak Muhyiddin yang sangat cepat percaya kepada Tuhan, baptis ya, dan terus percaya kepada Tuhan, terus angkat oleh Tuhan. Jadi saudara yang puasa dan tidak puasa, ada kabar baik buat saudara, karena saudara semua nanti diundang oleh Ibu Muhyiddin, mengingat dia sebagai seorang janda dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini 3 tahun lamanya. Tapi Tuhan memelihara, memperhatikan janda-janda sampai kapanpun. Tuhan ada ayatnya, dia perhatikan janda-janda. Nah, di dalam Ibrani 6 ayat 18, di sana kita melihat sebuah ayat yang berkata, Ibrani 6 ayat 18, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ada haleluya. Enggak mungkin dia bohong dah. Apa yang dikatakan di sini? Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 19. Pengharapan itu adalah sauh. Apa sih sauh, Om? Jangkar. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir. Terpaksa saya harus gambar itu supaya saudara mengerti apa belakang tabir itu. Puji Tuhan, saya baru dari Cirebon melayani youth camp. Ya, dan saudara lihat ini adalah tabernakel. Ini halaman. Ya. Di halaman ini ada 4 tiang. 4 tiang. Yang ini pakai tirai sedikit, yang ini pakai tirai, pintunya 1. Tiang ini ada 4 contoh atau bayangan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil yang memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah jalan, maka dia masuk ke sini. Alat yang pertama adalah mezbah korban, orang bertobat dulu. Bertobat dulu, lalu kolam basuhan, masuk dibaptis. Setelah dibaptis, masuk dalam satu ruangan yang disebut ruang kudus. Nah, ruang kudus itu mempunyai 5 tiang. Ya. 5 tiang ini bayangan 5 memang soko guru tiang. Lalu ada tirai. Di tirai ini juga ada 4 tiang, yaitu 4 makhluk hidup di dalam kitab Wahyu. Dan orang tidak bisa lihat ada apa di balik tirai ini. Ya, ada apa di balik tirai ini. Ada tabut ini, perjanjian di mana Allah menikah, Tuhan menikah dengan gerejanya di sini. Ini emas, ini kayu. Emas itu Tuhan, kayu itu manusia. Bergabung di tabut perjanjian. Tapi di sini ada kaki dian dari emas. Dan di sini ada meja roti pertunjukan. Meja roti pertunjukan, haleluya. Di sini mezbah dupa, ya, penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, jangkar itu dalam ayat 19 tadi jauh ke sini berlabuhnya. Jadi jangkar, walaupun kita masih di sini. Walaupun kita masih di sini. Walaupun kita masih di sini. Tapi iman kita harus jauh ke sini kepada Tuhan yang hidup. Sebab kalau kita jangkarnya di sini, lambat laun kita akan tertarik ke sini. Ada haleluya. Jadi kalau jangkar di situ, kapal di situ. Jangkar di Tanjung Priuk, kapal di Tanjung Priuk. Jangkar di belakang tabir, yaitu ini tabir di belakang tabir. Ini tabir kain. Ya. Nah, ketika Yesus mati, tabir ini robek, maka orang dari luar bisa lihat ke sini. Sekarang jangkar kita ada sama Tuhan. Ya, saudara pasti selamat kalau saudara hidup benar. Setelah kita diselamatkan, kalau kita hidup suci, kita pasti diselamatkan. Lalu kembali kepada Amsal, dikatakan di sana ayatnya yang ke-18. Dan berbahagialah dia yang di situ pakai percaya kepada yang disebut berbahagia, tetapi dalam bahasa Inggris yang memegang, ya, yang tetap memegang kuat. Ya, 1 kali Pantekosta tetap Pantekosta, haleluya. Di Papua nggak ada GBI kecil lah, yang paling besar itu GPDI. Ya, gerejanya sampai 430 di seluruh Papua. Mereka sekarang mau punya visi 1000 gereja di Papua, ya, yang luar biasa itu. Nah, di sana siapa yang memegang itu berbahagia. Coba kita lihat Kidung Agung Fatsal 3, saudara catat saja. Kidung Agung Fatsal 3 ayat 4. Bunyinya begini. Baru saja aku meninggalkan mereka. Ku temui jantung hatiku. Ku pegang. Dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. 'Ku, 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 'Ku,
Begitu ketemu pacarnya, pegang erat-erat. Ya, kita kan balonku ada 5, ya, meletus balon hijau dar. Balonku tinggal berapa? Ku pegang erat-erat. Nah, itu cuma balon. Tapi kita lihat bahasa Inggrisnya. Indah sekali dalam bahasa Inggrisnya. It was but a little that I passed from them. Baru sekejap saja aku melewati orang banyak itu. But I found him. Him ini lelaki. Jadi ini cerita dari Solamit yang sedang berpacaran dengan Salomo. Dia pegang. Whom my soul loveth. Yang jiwaku saja mencintai dia. Seluruh hidupku mencintai dia. I held him. I held him. Aku pegang dia. And would not let him go. Tidak akan lepaskan pergi. Until I had brought him into my mother's house. Sampai aku bawa dia kepada rumah ibuku. And into the chamber of her that conceived me. Untuk membawa ke kamar ibu yang melahirkan aku. Mungkin ibunya sudah tidak bisa jalan. Tapi pacarnya itu dibawa kepada orang tuanya dulu. Pegang erat-erat. Ya. Ini bayangan kalau kita, saudara-saudaraku sebagai gereja, ketemu banyak orang. Ada kata them, banyak orang. Tapi kita lewat saja. Kalau kita lewat, pass from them, kita lewat. But I found him. Kita akan menemukan dia. Nah, kalau saudara bisa melewati itu semua, saudara akan ketemu dia. Saudara punya teman banyak. Saya pakai istilah begini. Orang bilang Yesus tidak ada. Saya sudah pegang dia, saya sudah temukan dia. Orang bilang Yesus bohong. Saya sudah pegang, saya sudah ketemu dia, bicara tiap pagi. Orang bilang tidak, aku sudah pegang dia. Karena saudara sudah ketemu. Nggak ada lagi yang bisa goyang saudara. Nggak ada yang lagi yang bisa nipu. Saudara sudah ketemu. Ketemunya bukan ketemu mata begini. Tapi ketemu jiwa yang dicintai. Him with my soul loveth. Coba kembali bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia. Kutemui jantung hatiku. Waduh, bahasa Inggrisnya. Yang jiwaku mencintainya. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Walaupun dia sudah punya pacar raja, tapi dia tahu diri siapa dia. Dia bawa, dia belum kenal, tapi dia bawa ke orang tuanya dulu yang melahirkan dia. Oke, kita kembali kepada Amsal. Nah, di dalam Amsal bagian terakhir, berbahagialah orang yang berpegang terus kepadanya. Saudara bisa mengulangi kata berbahagialah? Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, dalam 2 Timotius 2 ayat 13, bunyinya begini, jika kita tidak setia.